Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel YouTube RSUD Dr. Haryono Ponorogo. Bersama saya Rahmada dalam program Infus, informasi untuk Sobat Sehat. Dan Sobat Sehat semuanya, hari ini kita akan membahas terkait tentang diabetes mellitus. Tentunya ditinjau dalam gizi ya. Dan senang sekali hari ini sudah bersama dengan Pak Parsono ya. Ya, Pak Parsono ini adalah Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. Haryono Ponorogo. Baik, Pak Parsono gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus ya Pak ya. Kalau mungkin Sobat Sehat yang ada di rumah saat ini mungkin ada beberapa yang tidak tahu terkait apa sih diabetes mellitus. Mungkin Pak Parsono bisa menjelaskan sedikit Bapak? Oke, terima kasih waktu diberikan kami. Akan saya sampaikan mengenai penyakit diabetes ini ditinjau dari unsur gizi. Jadi pada dasarnya untuk diabetes mellitus ini adalah suatu metabolisme kronis yang banyak sebabkan yang beragam, ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai oleh metabolisme karbohidrat, lemak dan protein akibat dari terganggunya hormon insulin. Ini sebenarnya untuk ke depan disinyalir di tahun 2030 ini akan meningkat 2 sampai 3 kali penderita, yaitu hingga sekitar 36 juta penderita. Untuk itu kita harus waspada ke depan karena memang kita untuk mencapai generasi emas di tahun 2045. Baik, berarti diabetes mellitus cukup harus kita waspadai ya Pak ya? Betul. Nah, terkait kalau kita tahu bahwa diabetes mellitus ini adalah penyakit yang cukup diwaspadai, sebenarnya penyebab dari diabetes mellitus ini dari tinjauan dari gizi itu seperti apa sih Pak? Untuk diabetes mellitus ini sebenarnya kan ada 2 macam Mas ya. Jadi masing-masing ini memang pemicunya beda. Untuk yang pertama itu diabetes tipe pertama bisa dibilang seperti itu. Ini disebabkan karena memang suatu penyakit autoimun yang menyebabkan pankreas sendiri tidak bisa memproduksi insulin secara optimal. Tapi yang jauh lebih parah dan sekarang itu banyak di masyarakat itu justru yang tipe 2. Ini disebabkan karena memang efek dari kebiasaan kita yang tidak bisa mengontrol dari masukan terutama karbohidrat atau gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ada 2 macam itu. Oh gitu. Jadi di antara beberapa tipe itu tipe 2 yang saat ini mungkin di Indonesia atau di wilayah Ponorogo saja yang penderitanya paling banyak. Pengalaman yang di pasien di RSUD maupun di masyarakat itu memang tipe 2. Tipe 2 ya. Nah, mengingat untuk diabetes mellitus ini biar Sobat Sehat semua yang di rumah itu tahu, sebenarnya gejalanya seperti apa sih? Gejala awal seperti itu bisa dijelaskan Pak Parsono? Terima kasih. Jadi memang ini bisa diwaspadai untuk masyarakat umum pun karena memang ciri khas dari diabetes ini memang bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari. Jadi pertama itu memang intensitas buang air kecil itu sangat sering, terutama di malam hari. Kemudian yang kedua cepat merasakan lapar. Kemudian yang ketiga itu merasa sering haus. Itu memang gejala yang utama. Kemudian ada gejala tambahan seperti contohnya misalkan kita mengalami penurunan berat badan yang begitu drastis tapi tidak tahu sebabnya. Tanpa sebab. Bukan diet kayak gitu ya berarti ya? Bukan karena itu. Kemudian yang selanjutnya bisa dibilang mata kabur. Kemudian ini untuk para wanita itu ada gangguan gatal di daerah kemaluan. Kemudian keputihan pada wanita. Kemudian sering juga rasa kesemutan atau kebas di kaki. Itu jadi ciri-ciri khas yang selama ini muncul. Secara gambaran luas ya berarti ya, untuk ada beberapa yang sudah dijelaskan tadi. Nah itu tadi kan gejalanya ya Pak ya. Kalau sekarang ini bagaimana untuk Sobat Sehat yang ada di rumah yang sedang menonton video ini, akibat dari diabetes mellitus itu seperti apa? Ya, jadi akibat diabetes mellitus meskipun ini sudah banyak di masyarakat ini sebenarnya sangat parah kalau kita, karena biasanya menimbulkan sampai ke penyakit-penyakit yang stadium
terminal. Jadi contoh saja kita bisa komplikasi serangan jantung, kemudian bisa juga menyebabkan serangan stroke, dan bisa infeksi pada kaki yang cukup berat. Ini bisa menimbulkan sampai gangren dan di ujungnya bisa sampai diamputasi. Kemudian juga bisa menimbulkan sampai gagal ginjal stadium mulai akhir. Kemudian juga bisa menyebabkan disfungsi seksualitas. Oh gitu. Baik, Pak Parsono, kalau kita sudah tahu bahwa tentang bahayanya penyakit diabetes mellitus ini, tentu kita harus melakukan yang namanya pencegahan. Betul, Ya. betul. Nah, di sini saya ingin membahas ada dua sisi, Pak Parsono. Jadi, bagaimana kita sebagai masyarakat umum, buat teman-teman sobat sehat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ini, pencegahan penyakit diabetes mellitus dari segi gizi ya. Jadi kita tinjau dari yang pertama itu bagi masyarakat yang belum terdiagnosis. Dan yang satu lagi mungkin bagaimana kiat-kiat atau pencegahan yang dilakukan ketika sudah terdiagnosis penyakit diabetes mellitus. Ini seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi mungkin bisa gambarkan secara umum dulu Mas. Ya. Jadi untuk pencegahan secara umum, karena secara umum ini bisa untuk mencegah bagi yang terdiagnosa maupun yang belum. Jadi secara umum sebenarnya kita bisa melakukan kok setiap hari, dan ini bisa dilakukan di lingkungan kita. Jadi pertama kita harus bisa melaksanakan olahraga secara rutin. Ini bisa dengan waktu mungkin 3 sampai 5 kali dalam sepekan, dengan durasi waktu mungkin 30 sampai 60 menit itu sudah cukup. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga berat badan ideal kita. Jadi berat badan ini harus kita cek atau kita timbang setiap bulan. Kemudian kita juga harus bagi yang sudah terkena ini bisa mengecekkan gula darah ini secara berkala, sehingga akan ketahuan misalkan ada hal yang memang perlu dijaga. Kemudian juga harus bisa mengelola stres ini secara baik dan aman. Kemudian juga rajin minum air putih, dan juga harus menghentikan kebiasaan yang tidak baik, misalkan menghentikan kebiasaan merokok. Nah, untuk yang terakhir ini memang hubungannya dengan gizi, ya. Ini kita harus menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan pola makan yang sehat dan seimbang ini kita harus mengetahui kebutuhan masing-masing gizi seorang, karena memang kebutuhan gizi seorang itu kan bermacam-macam, ya, tidak sama antara si A sama dengan si B. Jadi itu tergantung dari berat badan, tinggi badan, kemudian aktivitas dan jenis kelamin, apalagi kalau menderita sakit. Nah, contoh saja ini saya sampaikan juga dengan pengalaman yang ada di RSUD Ponorogo. Ini pasien memang yang terindikasi untuk penyakit DM ini memang cukup lumayan banyak. Ini memang kita dari segi gizi ini sudah membuat formulasi untuk pemberian diet yang kita sesuaikan. Jadi diet untuk kencing manis ini memang macam-macam, Mas. Saya sebutkan ada namanya diet diabetes B1, B2, B dan G ada. Jadi G itu biasanya untuk yang gangren sebagainya. Diet KB itu untuk yang kardioverter. Karena yang paling banyak itu untuk yang diet secara umum, diet yang secara umum ini akan saya sebutkan contoh. Jadi untuk diet B, cuma B ini kan macam-macam. Nanti kan ada diet diabetes tapi harus menghindari natrium misalkan, atau menghindari lemak ataupun protein. Ini untuk menentukan berapa jumlah kalorinya ini memang ada hitungan tersendiri. Jadi contoh saja misalkan kami menentukan diet B1500. Ini nanti akan kita terjemahkan terutama untuk bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Jadi untuk yang B1500 ini untuk kebutuhan nasi, ya, karena nasi memang super karbohidrat. Ini untuk yang pagi, siang, sore harus kita bagikan. Jadi untuk yang pagi itu sebesar 70 gram. Ini kalau takaran rumah tangga itu ya 1 gelas kurang 2 sendok lah ini. Kemudian kalau yang siang dan sore ini sama, itu sekitar 120 gram. Ini 1 gelas ditambah 2 sendok. Kemudian untuk yang kebutuhan yang lain, untuk lauk, sayur dan sebagainya ini
sama seperti porsi-porsi seperti biasa, cuma untuk kebutuhan serat, terutama serat itu di sayur dan di buah ini jauh lebih banyak dari ukuran biasa, bisa sampai 1,5 sampai 2 porsi, mungkin itu. Ya, seperti itu ya untuk penjelasannya ya. Iya. Luar biasa sekali, hari ini kita mendapatkan informasi banyak sekali terkait gizi untuk diabetes mellitus ya Pak ya. Iya. Dan Pak Parsono, terima kasih sekali atas Sama-sama. kedatangannya hari ini, sudah mau untuk diinterview terkait diabetes mellitus ini. Dan untuk sobat sehat semuanya, tadi ada beberapa pesan dari Pak Parsono, jangan lupa untuk pengecekan gula darah ya Pak ya. Tentunya di RSUD Dr. Haryono Ponorogo itu sudah bisa untuk pengecekan gula darah. Jadi bagi sobat sehat yang ingin melakukan pengecekan gula darah itu bisa langsung datang ke RSUD Dr. Haryono Ponorogo. Baik Pak Parsono, terima kasih atas waktunya. Semoga video hari ini dapat memberikan informasi luas untuk masyarakat luas juga ya. Amin. Untuk sobat sehat semuanya. Dan sobat sehat, jangan lupa untuk sobat sehat bisa untuk klik subscribe dan like dan juga komen apabila ingin bertanya terkait kesehatan, dan nanti kalau memang dari sobat sehat akan terpilih, nanti kita akan bantu untuk datangkan narasumber yang sesuai. Dan jangan lupa untuk sobat sehat yang ingin terus mendapatkan informasi terkait video-video kita yang upload yang baru, bisa klik loncengnya di sebelah sini, dan juga jangan lupa untuk follow akun media sosial kami yang ada di bawah ini. Baik, Pak Parsono, terima kasih atas waktunya. Dan sobat sehat, itu tadi adalah perbincangan kita dalam program Infus, informasi untuk sobat sehat. Terima kasih sudah menonton, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.